Memang secara sosial memang mesti dilihat siapa yang mampu untuk mengamankan harta peninggalan ini. Kan semua khawatir kalau nanti ini harta akhirnya digelapkan ataupun dijual untuk kepentingan di luar anak ini. Kasihan si anak ini. Nah, itulah yang memang kedua orang tua ini sepakat. Kalau orang tuanya Bibi memang mampu dan orang berada, saya pikir serahkan kepada orang tuanya Bibi, bapak dari si anak ini. Atau halo sahabat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kali ini adalah Muara Karta, seorang pengacara senior yang juga kenyang pengalaman bermasalah soal hukum, dan memang dia juga spesialis dari perceraian. Pernah akhir-akhir ini menangani perkara Hotma Sitompul dan juga Desiree Tarigan. Hotma Sitompul adalah pengacara yang populer di negeri ini, dan Muara Karta ini melawan Hotman Paris Hutapea. Dan kini nampaknya dia memberikan keterangan soal hukum yang lagi rame nih, yakni soal Dodi Sudrajat dan juga Haji Faisal, ayah dari Vanessa dan ayah dari Bibi. Namun yang menarik dari keterangannya adalah Muara Karta ini harus mengatakan bahwa dia melihat siapa yang mampu secara sosial untuk mengelola harta itu. Karena dipandang jika harta itu tidak dikelola oleh orang yang mampu, justru nantinya akan dimanfaatkan, dijual atau digelapkan. Karena itulah Muara Karta mengatakan bahwa harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak mana yang akan mengelola harta peninggalan dari almarhum. Tapi catatan yang diberikan oleh Muara Karta adalah pengelolaan itu hanya untuk mengelola, bukan mengambil, karena itu murni adalah hak waris dari anak yang ditinggalkan. Dalam hal ini adalah Galaskay Ardiansah. Harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya itu harus jatuh ke anaknya sebagai ahli waris. Saya menurut hukum ya. Tetapi ketika anak itu masih di bawah balita dan masih di bawah umur, maka untuk supaya ada satu jaminan dari peninggalan harta ini seperti apa mengamankannya. Nah, itulah diperlukan antara orang tua Vanessa dan orang tua Bibi memberi satu masukan untuk rembukan seperti apa menyikapi ini. Karena tuh kalau orang tuanya Vanessa mampu juga untuk merawat harta-harta peninggalan ini, ya silakan. Itulah makanya tidak diatur dalam hukum, tetapi secara etika, secara sosial mereka diberi kesempatan untuk rembukan dan menjamin harta ini tidak akan dijual ataupun tidak akan dipindah tangankan di luar kepentingan si anak. Semua dilakukan untuk kepentingan si anak. Nah, kalau di luar negeri itu diserahkan kepada negara yang mengatur supaya anak ini sampai besar. Tapi kan di sini tidak diatur seperti itu. Siapa yang memang mampu silakan merawat harta peninggalan itu dan besarkan anak ini sampai umurnya dewasa 17 tahun. Nah, Muara Karta tadi menyinggung soal yang lebih mampu secara sosial. Tentunya dalam hal ini netizen pun sudah tahu bahwa yang lebih mampu secara sosial adalah ayah dari Bibi Ardiansah. Karena ayah dari Bibi Ardiansah ini, Haji Faisal ini, seorang pengusaha dan juga memiliki beberapa bisnis yang tersebar di berbagai tempat. Juga adik-adik dari Bibi Ardiansah sendiri sudah mempunyai profesi. Fadli merupakan model yang sudah berpenghasilan sendiri, sementara kakaknya juga seperti itu. Dan Fuji juga mempunyai kasih dan pertalian yang cukup dalam dengan Galaskay, karena memang Fujilah yang mengasuh Galaskay saat Vanessa tidak ada, karena Fuji ini memang berada di rumah Vanessa. Hal itu sudah harus ditetapkan ketika meninggal kedua orang tuanya, mesti meminta penetapan dari pengadilan bahwa anak dari Vanessa dan Bibi ini satu-satunya yang sekarang ditinggalkan itu yang masih balita. Nah, itu supaya ada nanti, kan ini kan untuk 5-10 tahun ke depan kan orang kan takut lupa, atau ini harta atau tanah atau rumah apa terjual, siapa yang mau tanggung jawab. Nah,
itulah ditetapkan dulu siapa ahli warisnya dan apa harta yang ditinggalkan oleh Vanessa dan Bibi. Itu mesti ada penetapan pengadilan, diatur itu dalam undang-undang. Ya, ketika dia sudah dewasa, mungkin ketika dia sudah tamat SMA ya, baru dia tahu bahwa orang tuanya itu meninggalkan harta yang sesuai di dalam penetapan pengadilan tadi. Karena dia bisa cari ini kemana nih, bakal apa. Jadi ada pertanggungjawabannya. Si anak akan mengejar itu. Ketika si anak ini sudah mengerti hukum dan sudah dewasa, itu di atas 17 tahun. Nah, jadi dia bisa melihat harta peninggalan orang tuanya yang didasarkan bukan dari cerita, tetapi dari penetapan pengadilan. Nah, itu didaftarkan ke pengadilan dan minta penetapannya. Akhirnya memang terjadi dua kubu ya, kubu keluarga Vanessa dan kubu keluarga Bibi. Itu biasa kalau udah masalah materi, masalah harta, udah pasti ada yang mata gelap aja. Itulah yang dikhawatirkan. Makanya ya kan Vanessa punya adik, Bibi punya adik, mungkin mengusulkan kepada orang tuanya coba didaftarkan, minta penetapan pengadilan negeri ya, supaya hartanya itu memang jelas ya, sehingga nanti ketika anaknya dewasa mengerti ya, bisa mempertanggungjawabkan hukum, dia bisa memeriksa tanah ini di mana, rumah ini di mana, bagaimana. Nah, itu ada rinciannya. Kalau sudah terjual dipakai apa untuk membesarkan anak-anaknya ini. Itu intinya. Jadi harus ada penetapan pengadilan dan kedua orang tuanya ini mesti legowo. Jangan ini dijadikan ingin dikuasai oleh pribadi-pribadi yang tidak baik. Harus legowo karena anak ini perlu dana, perlu biaya untuk perawatan sampai besar. Saya pikir demikian. Jadi kalau sudah memang menunjuk kuasa hukum atau lawyer ya, saya pikir lawyernya pun akan memberikan solusi ya untuk bagaimana mengamankan harta ini. Karena kalaupun sekarang dibagi, siapa yang mau jaga harta itu kan tidak. Jadi ditetapkan itu barang memang tidak boleh dijual karena itu untuk kebutuhan si anak. Jadi kalaupun dijual, kedua orang tua ini ya, ayah atau ibunya Vanessa, ayah atau ibunya Bibi, itu mesti sepakat dijual bakal apa, dibikin rinciannya. Misalnya 1 tahun bakal biaya sekolah, biaya makan apa segala macam. Nah itu. Nah kalau orang tua yang berada, saya pikir harta itu diamankan ya. Anak ini dibiayain oleh kakeknya sendiri kan nggak ada masalah. Atau om-omnya atau tantenya kan bisa membiayai anak ini sampai besar gitu. Jadi tidak melulu jadi matre kembali bagaimana hartanya ini, tidak ke situ. Jadi biarlah harta itu sebenarnya untuk anak itu nanti ketika dia sudah dewasa jadi kenang-kenangan sama orang tuanya. Jadi tidak habis itu dijual hanya untuk membiayai hidup dan sekolahnya si anak ini. Nah itu kan ada omnya, ada tantenya segala macam. Kalau kakeknya nanti sudah tiada ya. Nah itulah perlunya memang legowo gitu ya, hati dingin ya. Karena ini anak masih kecil, berapa sih biayanya? Diurus aja, nggak susah-susah. Itu anunya yang saya sampaikan.